Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wah, hebat, semangat, ceria. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelum Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu agar semangat untuk mengikuti pelajaran nanti. Setuju nggak anak-anak? Setuju, Bu. Nanti kita akan tepuk ya. Nanti kalau Ibu bilang, kalau kesuka hati tepuk tangan, kalau kesuka hati tidak bu. Ya anak-anak, paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kalau kesuka hati tepuk tangan. Kalau kesuka hati injak bumi. Kalau kesuka hati mari kita lakukan. Kalau kesuka hati tepuk tangan. Yeay. Udah semangat anak-anak? Sudah, Bu. Nah, di sini Ibu minta nih coba tengok kanan kirinya. Kira-kira teman-temannya pada berangkat nggak ya? Ada yang tidak berangkat? Nggak kira-kira? Langsung. Wah, kelas 6 tuh hebat-hebat semua pada berangkat. Jadi kita apresiasi. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Lupa, Bu. Kenapa lupa? Tidak belajar di rumah, Bu. Kemarin di buku. Ya, kemarin kita sudah belajar tema 2. Nah, sekarang kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 6. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar 3 pelajaran. Yaitu yang pertama ada PJOK, yang kedua ada Bahasa Indonesia, dan yang terakhir ada PPKN. Nah, kalau siapa yang di rumahnya suka berolahraga? Saya, Bu. Olahraga apa aja? Menyapu. Saya senang, Bu. Menyapu kan olahraga. Ya. Saya berpikir, Bu, biar otaknya olahraga. Benar sekali berpikir. Nah, tujuan olahraga itu kira-kira buat apa? Siapa yang tahu tujuan olahraga itu buat apa? Supaya sehat, Bu. Betul, supaya sehat. Buat apa Mbak Ika? Biar Bugar. Biar kuat bugar. Nah, siapa yang tahu kira-kira tuh bugar itu apa? Kira-kira kita nggak bugar itu apa? Tidak, siapa yang tahu kira-kira bugar itu apa? Belum tahu. bukan itu biar kita nggak kelihatan lemes, Bu. Betul, nah bugar itu merupakan jika kita beraktivitas kita tidak mudah lemah letih lesu. Jadi kita tetap fresh itu mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, selanjutnya di sini Ibu minta ya anak-anak buka halaman 65. Coba dibuka buku halaman 65. Kira-kira udah belum nih? Buka buku halaman 65. Nah, itu kira-kira ada gambar apa aja di situ? Ada gambar sit up, pull up. Nah, itu tujuannya untuk melatih kebugaran. Sit up, push up itu sangat mudah dilakukan, di rumah juga bisa, di mana-mana juga bisa. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membagi 3 kelompok. Nah, nanti besok minggu depan setiap kelompok diminta untuk mempraktikkan kegiatan kebugaran jasmani. Besok minggu depan Ibu praktik. Paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, paham juga paham. Kita langsung beralih sini. Selanjutnya kita paham ya. Kita beralih pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, coba buka bukunya terlebih dahulu. Buka buku halaman 105 itu di bawahnya. Itu ada kan 105? Ada, Bu. Nah, di sini Bu setelah menganalisis Ibu akan memberikan satu teks bacaan. Ibu coba dicermati terlebih dahulu. Nah, kalau di bahasa Indonesia sendiri kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Nah, kira-kira ada yang udah tahu belum apa itu teks eksplanasi? Teks cerita.
peristiwa atau ungkap peristiwa. Dan di teks eksplanasi tersebut ada 3 ciri utama, yaitu bersifat fakta atau nyata. Yang kedua itu berisi tentang informasi keilmuan, dan teks eksplanasi itu menjelaskan suatu proses urutan. Nah, minta tolong itu dibaca, coba dibaca. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah anak-anak? Sudah. Nah, jika sudah, Ibu mau tanya kira-kira di situ termasuk teks eksplanasi bukan? Iya, Bu. Kenapa itu termasuk teks eksplanasi? Karena menceritakan sejarah dahulu yang Iya, betul. Ya, karena itu menceritakan sebuah sejarah, dan di dalam teks tersebut menilai apa? Seperti fakta bukan? Ya. Ada urutannya tidak, kayak pembuatan roda itu awalnya dari sebuah karet. Ya. Jadi sebuah roda itu termasuk teks eksplanasi. Paham anak-anak? Wah, hebat semua anak-anak kelas 6. Nah, setelah paham semua, kita akan beralih lagi nih, kira-kira kita cepat saja ya anak-anak. Ya, Bu, biar pulang. Ya, selanjutnya kita akan beralih tentang hak dan kewajiban. Itu muatan pelajaran apa ya kira-kira? PKN, Bu. Nah, PKN. Nah, kira-kira apa itu hak, apa itu kewajiban, dan apa bedanya? Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu hak? Hak itu yang kita dapat, kewajiban itu yang harus kita lakukan, Bu. Ya, tentang Mbak Katarina. Nah, betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Katarina. Hak itu merupakan milik kita, jadi kita bisa merealisasikan hak untuk hidup. Kan kita bebas ya hidup ya. Ya. Kalau kewajiban, apa kewajiban? Sesuatu yang harus dilakukan. Nah, kira-kira Ibu mau tanya, kalau hak kita itu sebagai warga negara itu apa ya? Aku Hak kita sebagai warga negara itu apa ya? orang sama, Bu. Betul, selanjutnya Itu bukan kewajiban ya, Bu. yang mana? Yang menghormati. Menghormati sama Hak itu mendapat makan, terus mendapat kasih sayang orang tua, dan lain sebagainya seperti itu, Mbak Ika. iya kan, kok bener aku. Ya, selanjutnya yaitu kewajiban. Kewajiban itu merupakan peraturan yang harus kita taati. Jadi kita tidak boleh melanggar aturan. Contoh saja di sekolah. Di sekolah kewajibannya kita apa? Belajar. Kita tidak boleh di sekolah tidur. Baik, Bu. Maksud sih sering tidur, Bu. Ngantuk, Bu. Ya. Nah, sekarang Ibu ada games. Namanya gamesnya papan bercerita. Nanti Ibu nanya bahwa Ibu ada 5. Kalau musik itu berhenti, kalau Ibu berhenti bernyanyi, nah nanti maju ke depan. Sama anak-anak? Aku. Nah, kita mulai ya dari Mbak Ika. Ya, ya digeser nanti kalau yang berhenti gitu ya. Kita tadi bareng-bareng yang nanti baru buat dan main. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Rupa-rupa. Ya, silakan kita maju duluan. Rupa-rupa ya. Ya. Nah, di sini ada papan bercerita. Nah, Mbak Katarina boleh memilih angka 1, 2, atau 3 kira-kira. Saya pilih angka 1, Bu. Angka 1. Ini angka 1. Nah, kira-kira tunjukin ke teman-teman itu kira-kira gambar apa? Ini gambar teman-teman sedang membersihkan kelas. Nah, itu merupakan hak atau kewajiban anak-anak? Kewajiban, Bu. Kenapa dikatakan kewajiban? Karena kita harus menjaga kebersihan kelas. Nah, betul. Sudah. Yuk, silakan duduk kembali. Kasih tahu orang biar bicara 1 kali lagi ya. Dari tadi Mbak Katarina silakan. Yuk, kita ulang ya. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Nah, silakan Mbak Susi maju ke depan. Coba Mbak Susi, kali ini tadi udah dipilih sama Mbak Katarina ya. Nah, sekarang pilih nomor 2 atau nomor 3? 3. Kenapa kok nomor 2? Itu. Ya, 2 aja ya. Kan disuruh gitu. Iya, tapi nggak apa-apa. Nah, itu kira-kira coba bercerita. 1 paragraf aja. Proses terjadinya hujan. Hujan adalah sumber air tawar bagi manusia.
ketika sungai, danau, atau aquifer tidak mudah diakses. Hujan memungkinkan kehidupan modern dengan menyediakan air untuk pertanian, industri, kebersihan, dan energi listrik. Dilansir dari National Geographic, hujan adalah presipitasi cairan atau air jatuh dari langit. Nah, kira-kira Mbak Susi setelah membaca teks bercerita itu kira-kira termasuk teks eksplanasi bukan ya? Iya, Bu. Kenapa bisa dikatakan teks eksplanasi dari cerita Mbak Susi tadi? Karena dilansir hujan itu turun hujan dari sungai, terus Bersifat fakta juga ya, Ya, terus ada urutan proses. jadi hujan kita katakan. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Kita berbagi bunda ya. Ya, silakan duduk Mbak Susi. Nah, itu tadi pembelajaran yang telah Ibu sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan enggak ya? Tidak, Bu. Semua udah pada paham? Sudah. Nah, alhamdulillah. Nah, selanjutnya itu akan memberikan tugas LKP di rumah. Nanti dikerjain gimana ya anak? Ibu. Nah, ini yang tenang. Setelah kita mempelajari materi yang telah kita sampaikan tadi, yang telah Ibu sampaikan tadi, apa sih kesimpulan dari materi yang telah disampaikan tadi? Tentang teks eksplanasi, ya, fakta, ya, Tentang kewajiban ya, dan olahraga. ya, tepuk tangan buat kita semua. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum